Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mainurita. Saya bidan di RSUD Taman Husada Puntang. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan tahap-tahap pertolongan asuhan persalinan normal. Mari kita simak bersama. Pertama, sambut pasien dengan hangat, perkenalkan diri Anda, serta tanyakan keluhan pasien. Selanjutnya, memakai celemek. Sebelum memakai celemek, kita terlebih dahulu memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan komplikasi ibu. Selain itu, kita persiapkan tempat untuk resusitasi bayi baru lahir, yakni tempat yang datar, rata, bersih, dan kering. Lakukan cuci tangan dan lepas semua perhiasan. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin 10 international unit dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan. Selanjutnya, persiapkan alat untuk membersihkan vulva hygiene. Pakai sarung tangan sebelah kiri. Dekatkan perlengkapan vulva hygiene ke dekat bokong ibu. Lakukan vulva hygiene dari labia mayor atas ke labia mayor bawah. Begitu juga dengan labia minor. Kemudian lakukan periksa dalam untuk memastikan apakah pembukaan sudah lengkap. Apabila pembukaan sudah lengkap tetapi ketuban belum pecah, segera lakukan amniotomi. Setelah itu, lakukan dekontaminasi pada sarung tangan yang telah dipakai. Lepas sarung tangan secara terbalik. Selanjutnya, periksa denyut jantung bayi. Setelah memeriksa denyut jantung bayi, lakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan. Beritahukan kepada keluarga keadaan ibu dan bayinya. Pastikan ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Kemudian, anjurkan ibu untuk meneran apabila dia ingin meneran. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran ibu. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran. Ibu boleh dianjurkan untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika belum ada dorongan meneran dalam 60 menit. Letakkan alas bokong atau underpad jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian, letakkan juga kain bersih di sepertiga bagian bokong ibu. Letakkan handuk di atas perut ibu. Lalu pakai APD lengkap.
Buka tutup parteset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah kepala bayi tampak dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi agar posisi bayi defleksi untuk membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Setelah kepala bayi lahir, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan segera bila hal itu terjadi. Tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Setelah itu, dengan lembut, gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan bayi lahir. Kemudian, gerakkan ke arah atas, distal, untuk membantu bahu belakang bayi lahir. Setelah kedua bahu bayi lahir, geser tangan bawah untuk menahan kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menyusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas bayi. Setelah bayi lahir, letakkan di atas perut ibu. Kaji bagaimana warna air ketuban, nilai bayi bernafas atau tidak, apakah tonus bayi baik atau tidak. Selanjutnya, keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan. Ganti handuk basah bayi dengan handuk yang kering. Tetap biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali apakah uterus masih ada janin kedua. Beritahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin di paha atas bagian distal lateral. Dalam 1 menit awal, suntikkan oksitosin. Selanjutnya, jepit tali pusat bayi 3 cm dari perut bayi. Kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu dan jepit kembali 2 cm dari klem pertama. Lindungi dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lalu potong. Setelah tali pusat bayi diikat, tengkurapkan kembali bayi di dada ibu. Kulit bayi kontak dengan kulit ibu. Kemudian, selimuti bayi. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10
di depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi adanya kontraksi. Tangan yang lain memegang tali pusat. Saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan lain melakukan tindakan dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 15-30 detik, hentikan penegangan tali pusat hingga timbul kontraksi berikutnya. Ulangi lagi prosedur di atas. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar secara perlahan. Lahirkan plasenta dan tempatkan di tempat yang telah disediakan. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar. Lalu periksa sisi-sisi plasenta. Apakah plasenta lengkap atau tidak? Kemudian periksa robekan jalan lahir. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan robekan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Tetap lakukan IMD dan biarkan bayi tetap kontak kulit dengan ibu paling sedikit selama 1 jam. Setelah 1 jam bayi berada di dada ibu, berikan Neoka dan salep mata antibiotik. Lalu lakukan pemeriksaan fisik. 1 jam setelah pemberian Neoka, berikan imunisasi hepatitis B. Lanjutkan pemantauan kontraksi. Ajarkan ibu cara memantau kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa nadi ibu selama 15 menit dalam 1 jam pertama. Periksa suhu tubuh ibu dalam 2 jam pertama. Kemudian pantau tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Tempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%. Buang barang-barang yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Pastikan ibu merasa nyaman dan bantu ibu memberikan ASI. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin. Setelah itu, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin.
Cuci kedua tangan dengan sabun antibiotik dan air mengalir. Setelah itu, dokumentasi lengkapi partograf